Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'anil ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afatul ilmi an-nisyan wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghairu ahli. Al-hadits. Wa qala Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi fi kitabi Ar-Rasail la yajuju sukutu alal kadhibi fin nasab wala mujalasatil wadha'in fa illa kana wahidan minhum. Ar-Rasail. Pertama-tama yang Al-Fakir muliakan para alim ulama, para umaro, yang tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu, tapi Al-Fakir tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Dan begitu pula kepada seluruh jamaah ikhwan akhwat Al-Fakir yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir di sini tapi berada dimanapun. Al-Fakir sangat muliakan, Al-Fakir sangat banggakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan hambanya yang dicintainya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fakir berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah ya Allah jemaah yang ada di majlis ini dijadikan hamba Allah yang sukses dunia dan akhirat, dan diampuni dosanya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan, diwujudkan cita-citanya, diberi keturunan yang soleh-solihah berguna bagi bangsa, nusa, agama dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini kita meneruskan tentang ilmu tauhid yang sudah kita kemarin kita pelajari, yaitu dari sifat Allah yang wajib sudah tamat. Sekarang kita mempelajari yang mustahilnya. Jadi sifat yang mustahil di Allah itu sama, ada 20. Pertama itu adalah sifat yang mustahil itu adalah sifat Adam. Adam ini adalah mustahil, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Jadi Allah itu ada, tidak mungkin Allah tidak ada. Karena kalau Allah tidak ada, Tuhan tidak ada, ya tidak mungkin ada dunia ini. Jadi keberadaan dunia dan selain dunia ini itu adalah membuktikan bahwa bukti adanya Allah. Jadi Allah itu adalah mustahil tidak ada, berarti Allah itu ada. Terus yang kedua, sifat Allah yang mustahil itu adalah hudus. Jadi mustahil Allah itu baru. Jadi adanya Allah itu tidak ada pertamanya, jadi ada saja. Beda dengan kita, seperti gelas ini.
Gelas ini asalnya enggak ada, terus jadi ada karena ada yang membuat. Tapi Allah adanya tidak ada awalnya. Adanya Allah tidak ada awalnya. Terus yang ketiga, sifat Allah itu adalah yang mustahil nih. Fana. Jadi Allah mustahil, tidak mungkin Allah fana. Apa fana? Fana itu adalah ruksak. Allah tidak akan ruksak. Tetap selalu gagah, jaya, hidup, pokoknya tidak rusak lah. Abadi. Beda dengan kita, beda dengan alam, karena rusak. Sehebat apapun mobil kita, semahal apapun mobil kita, rumah kita, apapun itu, secantik apapun istri kita, dan seistimewa pun barang apapun, seistimewa-istimewanya, tetap kena rusak. Tapi Allah mustahil, tidak mungkin rusak. Terus yang keempat adalah sifat mustahil di Allah, mumatsalatul lil hawadisi. Jadi Allah itu adalah tidak akan sama. Tidak akan sama. Mustahil Allah sama dengan selain Allah. Dengan apa? Ya dengan apa saja. Mustahil Allah itu sama. Yaitu tidak akan sama Allah dengan yang baru. Tidak akan sama Allah dengan yang selain Allah. Jadi Allah itu tidak ada bandingannya seperti itu. Terus yang kelima, al-iftiqaru ilal muhdisi. Allah itu tidak butuh kepada yang baru, kepada selain Allah. Beda dengan kita. Sehebat apapun, setinggi apapun, seistimewa apapun kita, jabatan kita, kedudukan kita, keberadaan kita, kita tetap butuh. Wah, kita jadi orang kaya nih, uang kita triliunan, tetap aja kita butuh yang lain. Tetap saja butuh yang lain. Butuh yang lain apa? Ya kita punya uang misalkan 1000 triliun misalkan, terus kita hanya sendiri. Ya untuk apa uang? Dan uang juga tidak kita yang bikin, kan ada yang bikin. Terus kita belanjakan, harus ada lawannya. Jadi kalau Allah itu tidak membutuhkan yang baru, tidak membutuhkan yang lain maksudnya. Jadi beda dengan kita, kalau kita butuh, kalau Allah itu tidak membutuhkan apapun. Makanya ini adalah tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Beda dengan tauhid Mu'tazilah ya. Kalau tauhid Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah itu Ar-Rahmanu 'alal arsy, Allah itu di atas aras, berarti Allah membutuhkan tempat. Jadi kalau menurut tauhid kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu adalah tidak akan sama dengan makhluk. Jadi tidak mempunyai tempat dan tidak menempat. Seperti itu. Tapi yang berpendapat bahwa Allah itu adalah duduk di atas aras, ya itu silahkan saja. Dia dalilnya adalah Ar-Rahmanu 'alal arsy, Allah itu adalah di atas aras. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ar-Rahmanu 'alal arsy itu artinya bukan Allah duduk di atas aras, tapi Allah menguasai aras dan selain aras. Seperti itu. Jadi di dalam hal ini perbedaan kita tentang pemahaman ini jangan diributkan. Nanti kebenaran kita, siapa yang benar, siapa yang salah, nanti kita di hadapan Allah, nanti di Rabbul Jalil, yakni di akhirat. Jadi oleh karena itu kita walaupun berbeda pendapat, tapi kita tetap harus bersatu. Karena kita adalah negara, kita adalah Pancasila, demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika, junjung persatuan kesatuan. Karena ini adalah ajaran leluhur kita, para aulia, yaitu para wali songo. Alhamdulillah, alhamdulillah, negara Nusantara Indonesia ini aman damai karena
yang dibawa oleh leluhur kita, ajaran Islamnya adalah rahmatan lil alamin, tidak menyalahkan orang lain, tidak menghina orang lain, tidak membanggakan kita sendiri, tapi ayo kita bebas berpendapat asal kita punya referensinya, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sifat mustahil ini tetap kita harus bisa, kita harus tahu, kita harus mengerti, dan kita hafalkan, tulis, kita hafalkan. Iji pana, artinya pana, mustahil, ruksakna Allah, bukan siji, 3 ya, siji Adam. Siji Adam, artinya Adam, mustahil hente ayana Allah, 2 hudus, artinya hudus, mustahil anyarna Allah, 3 pana, artinya pana, mustahil ruksakna Allah. 4 mumasalatul lil hawadisi, artina mumasalatul lil hawadisi, mustahil saruana Allah jeung sakabe anu anyar. 5 al iftiqaru ilal mukhdisi, artina al iftiqaru ilal mukhdisi, mustahil karepna Allah ka sakabe anu anyar gitu. Jadi ini kita harus tahu, harus mengerti, harus mengetahui, dan kita usahakan hafal gitu. Jadi 50 aqaid ini nanti ya kita harus hafal. Sekali lagi, karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah rangkuman atau inti daripada yang 50 aqaid ini. Terus Al-Fakir tadi membacakan satu hadis ya di Tamhid. Apa itu? Afatul ilmi an-nisyan. Ruksaknya ilmu itu adalah karena lupa. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkan tausiah, kalau kita mengikuti pengajian, coba kita bawa buku dan kita tulis. Karena sepintar apapun kalau lupa ya lupa. Siapapun lupa, manusia itu, karena al-insan makhluk hopa wanisan. Oleh karena itu, usahakan kalau kita mengikuti pengajian, kalau kita belajar, biasakan bawa pulpen dan buku, tulis. Karena dengan ditulis itu insya Allah apa? Memperkecil untuk lupa. Karena lupa kan kita lihat seperti itu. Terus wa idha'atu an tuhaditsa bi ghairi ahli. Dan tersia-sianya ilmu itu dibicarakan oleh bukan ahlinya. Dan oleh karena itu ilmu itu akan sia-sia, akan tidak berarti, akan tidak berharga kalau dibacakan oleh yang bukan ahli. Ya seperti gini. Jadi orang itu bukan ahlinya di dalam hal bicara tentang agama misalkan. Ya dia misalkan kadang-kadang sholat juga semaunya, kadang-kadang enggak sholat, mainannya misalkan judi apa, terus membahas hadis, baca-baca hadis misalkan apa, wah tentang hadis tentang sholat, gini siksaannya, tapi dia sendiri enggak sholat. Jadi ilmu itu kalau dibacakan, dibawa oleh orang yang bukan ahlinya seperti itu, sia-sialah gitu, sia-sia. Jadi oleh karena itu kita punya ilmu sedikit pun amalkan, jangan sampai ilmu itu tidak diamalkan. Berarti kalau kita tidak mengamalkan ilmu yang kita tahu, berarti kita bukan ahli ilmu. Itu akan sia-sia ilmu itu, akan mensia-siakan ilmu itu. Terus sekarang begini, apapun ilmu itu harus kita jaga. Apapun ilmu itu harus kita hormati, harus kita agungkan. Ya termasuk ilmu nasab. Sekarang ramai, udah lama ya, udah 2 tahun lebih lah. Ada orang, ada klan yang mengaku, yang mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah. Tapi mereka sejatinya bukan. Kenapa? Bukan. Ya karena tidak ada bukti. Di dalam kitabnya tidak tercatat. Di dalam kitab sejarah pun tidak tercatat.
Terus menurut penelitian ahli filologi pun tidak ada catatannya. Terus menurut ahli sejarah pun seperti itu. Kitab nasab ataupun kitab sejarah, ataupun menurut penelitian ahli filologi, dan begitu pula menurut penelitian ahli genetik dari BRIN, tetap tidak terbukti bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi. Karena kalau keturunan Nabi itu haplogrupnya itu adalah J1. Tapi ini yang sudah di tes DNA ini G. Jadi G ini jangankan keturunan Nabi, haplogrup G ini keturunan Arab pun bukan. Jadi mustahil para habib-habib di Indonesia ini yang mengaku keturunan Nabi, mustahil mereka keturunan Nabi. Jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun bukan. Jadi ini pun kita harus dijaga ilmu nasab ini. Jangan kita diam. Kalau kita diam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di Al-Fakir bacakan keterangan dari kitab Ar-Rasail, yaitu kama qala Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi di kitabi la yajuju sukutu alal kadzibi fin nasab wala mujalasatil wada'in fa illa kana wahidan minhum. Jadi apabila kita diam, kita tidak boleh diam, tidak boleh masa bodoh, kita harus berbicara karena ini adalah hak. Kalau kita diam, kalau kita tidak membicarakan kepada orang, maka kita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Diamnya ini. Jangankan kita dengan mereka, wala mujalasatil wabain, bahkan kita mendekati pun kepada orang yang percaya, kepada orang yang mengakui bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi, kita diamnya dengan mereka pun kita tidak boleh. Kalau kita memang masa bodoh atau kita pun tidak peduli, nggak boleh kita mendekati mereka. Tidak boleh kita mendekati mereka. Terkecuali kita mendekati mereka untuk menyadarkan. Tapi setelah kita beritahu, beri pemahaman, beri keterangan, dia tidak nurut, ya itu mah tidak masalah. Karena pada hakikatnya hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hanya menyampaikan, kita adalah hanya memberi keterangan, memberi bukti, memberi tausiah atau memberi ilmu atau memberi tahu. Tapi yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya cuma ya pribadi Al-Fakir menginginkan kepada para Habib Klan Ba'lawi ini, kalau memang Anda tidak mau mengakui karena Anda sudah terlalu dihormati di Indonesia ini sehingga takut kehilangan jamaah misalkan. Tapi sebenarnya sih Al-Fakir yakin kalau Anda ini para habaib mengakui kebenaran ini, karena ini memang Anda tidak terbukti keturunan Nabi, Anda akui, ya Al-Fakir yakin tetap yang cinta kepada Anda tetap akan mencintai. Bahkan Al-Fakir yakin yang belum mencintai pun dengan kejujuran Anda akan mencintai Anda. Jadi lebih baik sadar dan mengakuilah bahwa Anda bukan keturunan Nabi karena tidak ada bukti dari apapun. Akui saja. Dengan mengakuinya ini kebenaran, maka derajat Anda akan lebih tinggi daripada sebelumnya, insya Allah. Tapi kalau memang kekeh tidak mau mengakui karena Allah tidak memberikan hidayah kepada Anda misalkan, silakan tidak apa-apa, tapi jangan mempengaruhi, jangan mendoktrin bangsa Nusantara untuk mempercayai Anda bahwa Anda adalah keturunan Nabi. Silakan Anda dengan bangsa-bangsa Anda. Anda bersama klan Anda masing-masing, sama-sama klan Anda, tapi jangan mempengaruhi kepada pribumi bangsa Nusantara. Silakan saja. Karena dengan adanya klan Anda, bangsa Indonesia ini, di Nusantara ini berpecah. Ada bahkan anak dengan orang tua
istri dengan suami, tetangga dengan tetangga, menjadi pecah belah karena adanya doktrin-doktrin Anda para habaib ini. Oleh karena itu, al-fakir dan bangsa al-fakir mencintai Anda, menyayangi Anda. Jangan anggap kami benci Anda. Kami sangat mencintai Anda. Apalagi kalau Anda mengakui, menerima kebenaran ini, kami akan lebih mencintai kepada Anda. Hanya inilah yang al-fakir bisa katakan. Mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.